Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan nilai mutlak. Sebelumnya, minggu lalu kalian telah belajar tentang konsep dari nilai mutlak, di mana nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan dengan bilangan 0 di garis bilangan. Pada dasarnya, jarak tidak ada yang bernilai negatif, begitu pula dengan nilai mutlak. Apabila kita memiliki suatu bilangan negatif X, apabila dimutlakan akan menghasilkan bilangan positif X. Begitu pula juga dengan bilangan positif X, bila dimutlakan akan menghasilkan X. Contohnya, bila kita memiliki negatif 5 dimutlakan akan menghasilkan 5. Itu nilainya positif. Begitu pula juga dengan nilai bilangan 5 dimutlakan, hasilnya akan menghasilkan bilangan positif, yaitu 5. Jadi, apabila kita memiliki suatu bilangan real X dan X itu dimutlakan, maka nilai X akan ada dua kemungkinan, di mana yang pertama, X bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0, atau X bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Jadi sekali lagi yang harus kalian ingat, mutlak X itu ada dua kemungkinan, X-nya bernilai positif dan X-nya yang bernilai negatif. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal berikut. Yang pertama, jika kita memiliki nilai mutlak 1 dikurangi 3, kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung, di dalam nilai mutlak. 1 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 2. Jadi kalian mencari nilai mutlak dari negatif 2. Seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah bilangan positif. Maka nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Kemudian soal selanjutnya, kita memiliki 4 dikali nilai mutlak 2 dikurangi 7. Kalian kerjakan dulu nilai mutlak 2 dikurangi 7. 2 dikurangi 7 menghasilkan negatif 5. Berarti kalian memiliki 4 dikali mutlak negatif 5. Mutlak negatif 5 adalah 5. Jadi 4 kali 5 hasilnya 20. Sampai sekian, Ibu rasa kalian sudah bisa mengerti. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 3. Jika kita memiliki nilai mutlak 2 dikurangi 7, dikurang 2 kali nilai mutlak 5 kurang 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 2 dikurangi 7, itu hasilnya negatif 5. Kemudian 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2. Sekarang kalian akan mencari nilai mutlak dari negatif 5 dan 2. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Kemudian nilai mutlak dari 2 adalah 2. Kalian mendapatkan 5 dikurangi 2 kali 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 4. Kemudian, setelah memahami contoh soal tadi, kalian kerjakan latihan soal berikut. Nah, untuk materi pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Nah, tadi kalian sudah mempelajari, ingat, nilai mutlak ada dua kemungkinan, bernilai positif atau bernilai negatif. Langsung Ibu jelaskan dengan contoh soal. Misalkan kita akan mencari nilai mutlak X dikurangi 5 yang hasilnya adalah 9. Mutlak, ingat mutlak bernilai positif dan bernilai negatif. Pertama, bernilai positif berarti X dikurangi 5. Yang bernilai negatif dengan syarat X dikurangi 5 itu harus lebih dari sama dengan 0. Ingat, yang disyaratkan itu adalah yang di dalam nilai mutlak. Di dalam tanda mutlak. Jadi X kurang 5 harus lebih dari sama dengan 0. Jadi bilangan ini harus lebih dari sama dengan 0 untuk dia bernilai positif. Kemudian ada yang bernilai negatif, yaitu negatif X kurang 5, di mana nilai mutlak akan bernilai negatif jika X dikurangi 5 itu kurang dari 0. Bilangan yang kurang dari 0 apa? Bilangan negatif. Jadi, bernilai negatif jika X-nya X kurang 5 kurang dari 0. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kalian harus pelajari. Nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian harus menyelesaikannya dengan cara yang lengkap seperti ini. Kemudian, cara penyelesaiannya bagaimana? Kita lanjutkan. Mutlak X kurang 5 sama dengan 9. Pertama, kita kerjakan yang bernilai positif dulu. X kurang 5 sama dengan 9. Negatif 5 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti
X sama dengan 9 ditambah 5. Kalian mendapatkan nilai X adalah 14. Kemudian untuk yang bernilai negatif, berarti negatif X kurang 5 sama dengan 9. Agar memudahkan perhitungan, kalian dapat mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan X dikurangi 5 sama dengan negatif 9. Di mana nilai negatif 5 kita pindahkan ke ruas kanan lagi menjadi X sama dengan negatif 9 ditambah 5. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 4. Jadi, penyelesaian dari mutlak X dikurangi 5 sama dengan 9 adalah X sama dengan 14 dan X sama dengan negatif 4. Sampai di sana, Ibu harap kalian sudah bisa memahami. Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Sekarang kita memiliki mutlak 2X ditambah 1 sama dengan 11. Sama, seperti tadi, memiliki dua penyelesaian, positif dan negatif. Yang positif berarti nilainya adalah 2X ditambah 1. Yang di dalam nilai mutlak 2X ditambah 1. Jika 2X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian bernilai negatif, artinya negatif 2X ditambah 1 jika 2X ditambah 1 kurang dari 0. Penyelesaiannya, kita mulai dari yang positif. Berarti 2X ditambah 1 sama dengan 11. Tambah 1 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti 2X sama dengan 11 dikurangi 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian yang negatif 2X ditambah 1 sama dengan 11. Seperti tadi, kita kalikan ruas kiri dan kanan dengan negatif 1, sehingga 2X ditambah 1 hasilnya adalah negatif 11. Kita selesaikan dengan penyelesaian aljabar biasa menghasilkan nilai X sama dengan negatif 6. Sehingga penyelesaian dari nilai mutlak 2X ditambah 1 sama dengan 11 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 6. Sekian materi kita pada pertemuan hari ini tentang persamaan nilai mutlak. Silakan kalian kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa mengulang video ini, mencermati materi kembali, atau bisa menanyakan kepada Ibu. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi.